Akhir-akhir ini banyak yang mulai merasa was-was karena penagihan dari beberapa pinjol besar seperti Cairin, National Capital, Akulaku hingga Epoji mulai terasa lebih agresif, apalagi menjelang akhir tahun. Beberapa platform keuangan digital mulai memperkuat kebijakan mereka terhadap para nasabah yang gagal bayar. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa resiko bagi yang gagal bayar sekarang benar-benar lebih besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Riyadi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin dikuatkan mentalnya. Di video kali ini kita akan bahas satu hal yang banyak ditakuti tapi juga penting untuk dipahami ya. Resiko galba yang meningkat di akhir tahun dan kenapa situasinya sekarang bisa jauh lebih serius dibanding bulan-bulan sebelumnya. Banyak orang tidak sadar akhir tahun adalah masa di mana perusahaan keuangan termasuk pinjol legal melakukan evaluasi besar-besaran ya. Mereka melihat performa portfolio pinjaman, jumlah gagal bayar, dan resiko penagihan yang berhasil. Dari sinilah biasanya muncul kebijakan baru yang lebih ketat ya teman-teman ya. Dan itu berarti tekanan terhadap nasabah galbay juga meningkat. Misalkan saja nih, beberapa pinjol seperti Cairin, National Capital atau Akulaku mulai memperkuat sistem DC lapangan mereka. Artinya, penagihan tidak hanya lewat telepon atau pesan, tapi bisa berlanjut ke kunjungan langsung ya. Terutama bagi yang sudah menunggak lebih dari 90 hari atau memiliki data lengkap di sistem ya. Inilah yang membuat sebagian orang mulai merasa cemas karena ancaman penagihan terasa lebih nyata gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, di sini penting untuk kita pahami nih. Meskipun situasinya makin ketat, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Galbay memang bukan hal yang ringan, tapi bukan juga akhir dari segalanya ya. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menyikapi situasi ini dengan tenang dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Panik hanya akan membuat masalah semakin rumit ya. Kamu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Vita Riyadi ya. Karena di sini kita akan terus bahas informasi terbaru seputar perpinjolan, galbay, hutang dan cara mengatur keuangan dengan lebih sehat dan bijak. Tujuan saya bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi untuk membantu teman-teman semua bisa menghadapi masalah finansial dengan kepala dingin gitu ya teman-teman ya. Sekarang kembali ke topik utama kita ya. Kenapa resiko galbay akhir tahun bisa meningkat? Selain karena evaluasi tahunan perusahaan, biasanya mereka juga bekerja sama lebih aktif dengan lembaga pihak ketiga untuk meningkatkan tingkat penagihan. Artinya, data nasabah yang macet bisa lebih cepat diproses dan diserahkan ke tim lapangan. Dan inilah yang perlu kamu waspadai ya, terutama kalau datamu dulu saat daftar diisi lengkap dengan alamat rumah atau kantor. Tapi jangan salah, tidak semua DC akan langsung datang ke rumah. Biasanya ada tahapan. Mereka akan mulai dengan penagihan digital dulu ya, lalu naik ke level berikutnya kalau tidak ada respon. Jadi tetap tenang, jangan panik hanya karena mendengar kabar bahwa DC sudah turun ke lapangan ya. Tidak semua kasus akan sampai ke tahap itu. Yang penting kamu tahu cara menyikapinya dengan benar ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu soal bagaimana pola penagihan dari pinjol besar mulai berubah. Kalau DC lebih sering hanya menagih lewat telepon atau pesan singkat, sekarang banyak yang mulai menggabungkan cara manual dan digital. Tujuannya jelas, mempercepat proses penagihan dari debitur yang sudah lama macet gitu ya. Nih, beberapa platform seperti Cairin dan National Capital diketahui mulai bekerja sama dengan pihak ketiga yang punya jaringan penagih lebih luas. Artinya, kemungkinan adanya kunjungan lapangan memang meningkat ya, terutama bagi akun-akun yang sudah tidak aktif lama dan punya nominal cukup besar. Tapi bukan berarti semua orang yang galbay akan langsung didatengin DC ya. Sistem mereka tetap memakai skala prioritas gitu ya teman-teman ya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada debitur dan dinilai masih punya kemampuan bayar, tapi belum melakukan etikat baik. Nah, bagi yang memang benar-benar kesulitan, sistem akan mencatat statusnya berbeda. Namun, tetap perlu diingat, selama datamu masih aktif, peluang penagihan tetap ada ya. Jadi menghadapi kondisi ini dengan kepala dingin adalah langkah yang terbaik gitu ya. Nah, ada juga perubahan cara komunikasi. Sekarang banyak DC yang berusaha terdengar lebih profesional. Mereka mengirimkan pesan dengan bahasa formal, bahkan mencantumkan nomor izin atau nama perusahaan penagihan. Ini membuat sebagian orang bingung.
Karena terlihat seperti resmi padahal belum tentu ya. Makanya penting banget nih untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang masuk ya. Jangan mudah panik apalagi langsung menuruti semua permintaan DC ya, gitu. Teman atau kerabat saya yang tidak mau disebut namanya pernah cerita juga nih. Dia sempat menerima pesan dari seseorang mengaku DC resmi. Pesannya sopan, tapi saat dicek, ternyata nomor tersebut bukan dari pihak yang benar-benar terdaftar. Dari sini kita bisa belajar ya, bahkan penipu pun sekarang semakin halus caranya. Jadi jangan asal percaya hanya karena bahasanya terdengar sopan gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu menerima pesan dari DC, perhatikan dulu cara penyampaian dan isi pesannya. DC resmi tidak akan menggunakan ancaman, apalagi menyebarkan data pribadi. Mereka juga tidak akan menyuruh kamu datang ke lokasi tertentu tanpa surat tugas resmi ya. Kalau pesan yang kamu terima bernada intimidatif, abaikan dan simpan sebagai bukti. Itu bisa kamu gunakan untuk melapor, bisa diperlukan itu ya. Nah, selain itu, jangan pernah memberikan informasi tambahan lewat pesan atau telepon. Data seperti alamat baru, nomor keluarga, atau tempat kerja tidak perlu kamu sampaikan ya. Semua informasi penting sudah kamu berikan saat awal pengajuan pinjaman. Kalau mereka menanyakan hal itu, justru itu patut kamu curigai, gitu ya. Kamu juga harus tahu nih teman-teman, di akhir tahun seperti ini, banyak pihak penagihan baru yang muncul. Ada yang resmi, tapi tidak sedikit juga yang ilegal. Mereka memanfaatkan situasi galbay nih, situasi galbay massal ya, untuk menakut-nakuti nasabah dan memancing emosi. Karena itu jangan terpancing, tetap tenang dan pahami hak kamu sebagai debitur. DC yang legal pastinya punya aturan, sedangkan yang ilegal hanya mengandalkan tekanan intimidasi ya. Intinya jangan panik menghadapi situasi ini, tetap waspada, tetap jaga, jangan menutup diri ya teman-teman ya. Kalau kamu merasa ada niat untuk menyelesaikan masalah hutangmu, lakukan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur. Jangan tergoda dengan jalan pintas atau tawaran penghapusan data yang tidak jelas asal-usulnya ya. Karena seringkali itu justru awal dari masalah baru, gitu ya teman-teman ya. Salah satu alasan kenapa akhir tahun terasa lebih berat bagi banyak orang yang galbay adalah karena perusahaan pinjol biasanya sedang mengejar target penagihan. Mereka ingin menutup laporan tahunan dengan angka rasio pembayaran yang tinggi. Karena itu, mereka mendorong tim penagihan untuk lebih aktif dan agresif. Bagi debitur, hal ini tentu terasa seperti tekanan tambahan ya. Perlu kamu pahami, DC juga bekerja dengan sistem target ya. Mereka mendapatkan insentif atau bonus berdasarkan hasil penagihan yang berhasil dia kumpulkan. Jadi tidak heran kalau menjelang akhir tahun, mereka mulai lebih intens nih menghubungi nasabah. Tapi meskipun demikian, kamu tetap punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sopan dan manusiawi. Ya, jangan biarkan ketakutan membuat kamu kehilangan kendali ya teman-teman ya. Nah, beberapa orang bahkan sampai tidak bisa tidur nih karena terlalu khawatir dan didatangi DC. Padahal sebagian besar kasus tidak sampai ke tahap itu. Biasanya hanya penagihan lewat pesan atau telepon. Kalaupun ada kunjungan lapangan, mereka tetap harus mengikuti aturan dan etika yang berlaku ya. Jadi jangan langsung panik hanya karena mendengar cerita orang lain. Setiap kasus itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Teman atau kerabat saya tidak mau disebut namanya pernah cerita, waktu dia gagal bayar di salah satu aplikasi, hampir setiap hari ada yang menelpon dengan nomor berbeda. Awalnya dia stres, tapi kemudian dia belajar untuk tidak mengangkat telepon dari nomor asing itu. Dia juga mulai mencatat semua pesan yang masuk, dan ternyata setelah beberapa minggu intensitasnya turun. Dari situ dia sadar sebagian besar tekanan datang dari rasa takut sendiri, bukan dari DC-nya, gitu ya. Itu sebabnya menjaga mental sangat penting saat menghadapi masalah sulit seperti ini. Jangan biarkan rasa takut mengambil alih hidup kamu ya. Kalau kamu terus merasa cemas, efeknya bukan cuma ke pikiran tapi juga kesehatan fisik. Mulailah dari hal yang sederhana, tenangkan diri, atur napas, dan yakinkan diri bahwa semua ini bisa dilewati asal kamu tetap tenang, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sebabnya menjaga mental sangat penting ya. Kalau kamu menerima telepon dari pihak penagihan, dengarkan dulu nih dengan tenang, jangan langsung tersulut emosi.
Kamu berhak menjawab dengan sopan dan tidak terlalu berdebat. Kalau mereka berbicara kasar atau tidak profesional, cukup akhiri pembicaraan aja ya. Tidak ada kewajiban bagi kamu untuk terus mendengarkan kata-kata yang bersifat mengancam atau intimidasi gitu teman-teman ya. Kuncinya adalah tetap berpegang pada prinsip hadapi dengan tenang, bukan dengan takut. Simpan semua bukti komunikasi ya, baik maupun pesan maupun rekaman untuk berjaga-jaga jika ada pelanggaran. Langkah kecil seperti ini bisa memberi kamu rasa aman dan kontrol terhadap situasi gitu ya. Dan yang paling penting nih, jangan pernah merasa sendirian ya. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang menghadapi masalah yang sama. Dengan tetap tenang dan mau belajar, kamu sudah satu langkah lebih maju dibanding mereka yang memilih kabur. Ingat, masalah tidak akan selesai kalau terus dihindari ya. Hadapi pelan-pelan dengan pikiran jernih dan doa yang kuat ya. Sekarang kita bahas sisi lain yang sering dilupakan nih. Perbedaan antara pinjol legal dan ilegal dalam hal penagihan. Banyak orang menganggap semua pinjol itu sama, padahal peraturannya jauh berbeda. Pinjol legal diawasi oleh OJK dan punya prosedur penagihan yang jelas. Sedangkan pinjol ilegal tidak punya batasan dan sering bertindak semaunya ya. Kalau kamu berurusan dengan pinjol legal seperti Cairin, Aku-Laku atau Ipoji, mereka punya aturan yang ketat dalam hal etika penagihan. Mereka nggak boleh menggunakan ancaman, menyebarkan data pribadi, atau mendatangi rumah tanpa prosedur resmi. Kalau kamu merasa dilecehkan atau diintimidasi, kamu bisa melapor ke OJK atau Asosiasi Pintes Pendanaan Bersama Indonesia ya. Lembaga ini punya saluran pengaduan untuk menindak pelanggaran seperti itu. Oke teman-teman. Nih, tapi kalau kamu berurusan dengan pinjol ilegal, situasinya memang berbeda ya. Biasanya mereka memakai cara kasar, bahkan mengirim pesan ancaman ke kontak pribadi kamu. Ini jelas tidak sesuai hukum, tapi sayangnya masih banyak orang yang terjebak karena kurang berhati-hati saat mengajukan pinjamannya gitu ya. Oleh karena itu penting untuk selalu memastikan aplikasi pinjaman yang kamu gunakan sudah terdaftar di situs resmi OJK atau belum gitu ya. Teman atau kerabat saya juga yang gak mau sebut namanya ini pernah cerita nih. Dia dulu sampai sempat panik karena menerima ratusan pesan ancaman dari nomor asing. Setelah dicek, ternyata aplikasi tempat dia meminjam tidak terdaftar resmi. Dari situ dia belajar untuk selalu mengecek legalitas sebelum meminjam. Dan tidak lagi sembarangan mengunduh aplikasi yang menawarkan pinjaman cepat gitu ya teman-teman ya. Selain soal legalitas, kamu juga perlu tahu bahwa tidak semua penagihan bisa langsung ditangani DC lapangan. Biasanya perusahaan akan melakukan evaluasi dulu apakah nasabah punya potensi untuk membayar atau tidak. Kalau mereka melihat kamu masih punya niat baik, biasanya penagihan hanya dilakukan secara digital. Tapi kalau datanya tidak aktif sama sekali dan sudah lama macet, barulah kemungkinan kunjungan DC lapangan akan meningkat gitu ya. Kamu tidak perlu takut menghadapi situasi seperti ini. Selama kamu bersikap sopan dan tidak melawan dengan emosi, penagih pun biasanya akan bersikap profesional. Tapi kalau kamu merasa tidak nyaman atau terancam, kamu punya hak untuk menolak dan meminta mereka menunjukkan surat tugas resmi ya. Jangan pernah menerima orang yang datang tanpa identitas jelas. Di sisi lain, kalau kamu memang sudah tidak mampu membayar, sebaiknya susun strategi keuangan baru ya teman-teman ya. Catat total hutangmu, urutkan berdasarkan prioritas dan fokus pada yang legal dulu. Kalau memungkinkan, lakukan komunikasi dengan pihak resmi dan jelaskan kondisi kamu sekarang ya. Kadang ada option nih, restrukturisasi atau keringanan yang bisa kamu manfaatkan. Jangan diam aja, karena diam justru bisa memperpanjang masalah gitu ya. Yang penting jangan ambil jalan pintas seperti memakai jasa hapus data pinjol atau jasa pelunasan instan. Banyak dari jasa itu hanya ingin memanfaatkan kepanikan orang yang sedang galbay. Akibatnya bukannya masalah selesai, justru kamu kehilangan uang dan data pribadi kamu tersebar ke pihak lain. Hati-hati ya dengan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Dari semua pembahasan kita hari ini, satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik. Galbay bukan akhir dari segalanya ya. Setiap orang bisa saja terjebak dalam masalah keuangan, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan biarkan rasa takut membuat kamu kehilangan semangat untuk memperbaiki keadaan ya.
tekanan dari DC, telepon tanpa henti, rasa malu di hadapan keluarga, semua itu bisa dilewati asal kamu tenang dan berpikir jernih. Kuatkan mental kamu ya. Ingat, DC hanyalah bagian dari sistem penagihan. Mereka punya tugas, tapi kamu juga punya hak selama kamu bersikap sopan dan tidak melakukan perlawanan emosional gitu ya. Mereka nggak punya alasan untuk memperlakukan kamu dengan kasar. Kalau ada yang melanggar batas, kamu bisa melaporkan dengan bukti yang kamu simpan. Undang-undang ada untuk melindungi kedua belah pihak termasuk debitur seperti kamu ya. Yang tidak kalah penting, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Banyak orang yang terjebak dalam hutang karena keadaan ya, bukan karena niat buruk, tapi yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbaikinya, bukan menyesalinya. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti mengatur uang pengeluaran, berhenti menambah hutang baru, dan belajar memahami pola keuangan pribadi. Langkah sederhana ini bisa jadi awal yang besar untuk memperbaiki hidupmu ya teman-teman. Nih teman-teman, saya tahu beratnya berada di posisi ini ya. Saya tahu rasanya gelisah setiap kali ponsel berdering, takut membuka pesan, atau khawatir kalau nama kita akan tercemar. Tapi percayalah, semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Selama kamu punya tekad untuk berubah dan berusaha menyelesaikan kewajibanmu dengan cara yang baik, jalan keluar akan selalu ada. Jangan biarkan rasa takut menutupi pandanganmu terhadap harapan ya teman-teman ya. Jadikan pengalaman gagal ini sebagai guru yang berharga. Dari sini kita belajar bahwa pengelola keuangan itu bukan sekadar tentang angka, tapi juga tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kedewasaan. Mungkin sekarang terasa berat, tapi di masa depan kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena pernah berani menghadapi semuanya dengan kepala tegak gitu ya teman-teman ya. Dan satu hal lagi, jangan pernah lelah belajar. Dunia keuangan digital harus terus berubah, dan kita harus jadi pengguna yang cerdas. Pelajari sebelum meminjam, pahami sebelum menandatangani, dan pikirkan resiko sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu kamu bisa jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak ya teman-teman ya. Iya, secara bijak finansialnya gitu ya. Akhirnya semoga pembahasan kali ini bisa membuka pikiran kamu, memberi ketenangan, dan mengingatkan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan terus perbaiki diri sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Perubahan tidak datang dalam semalam, tapi dimulai dari niat yang tulus dan langkah kecil yang konsisten. Sampai jumpa lagi di video Fitariadi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.